Film dimulai dengan seorang gadis muda bernama Jonah yang baru saja pulang dari sekolah. Ia segera mencari dan menghampiri ayahnya, seorang pria asal Rusia. Hari itu adalah hari ulang tahun Jonah, dan karena usianya sudah cukup dewasa, sang ayah memberikan cincin pernikahan mendiang ibunya yang dijadikan kalung sebagai hadiah istimewa. Jonah sangat bahagia menerima hadiah tersebut. Ayahnya pun mengingatkan agar ia mengenakan gaun untuk acara malam nanti. Namun, saat Jonah meninggalkan ayahnya sendirian di kamar mandi, tiba-tiba muncul seorang pembunuh bayaran yang langsung menghabisi nyawa sang ayah dan memotong salah satu jarinya. Jonah menyaksikan kejadian itu, lalu berlari keluar rumah meski sempat terkena tembakan di bahu. Ia mencoba mencari pertolongan dari pamannya, tetapi sayangnya ia meninggal karena luka yang dideritanya. 7 tahun kemudian, seorang pria bernama Caldwell merekrut pembunuh bayaran bernama Morgan untuk membunuh Lisek, pengendali jaringan perdagangan manusia terbesar di Eropa. Morgan menyiapkan senapan sniper dan mencoba menembak Lisek. Tetapi ia justru terkena peluru di pinggul sehingga anak buah Lisek menyadari keberadaannya. Mereka menyerbu gedung tempat Morgan bersembunyi dengan niat membunuhnya. Morgan melempar granat asap dan berhasil menewaskan beberapa orang, lalu melompat keluar gedung dan mendarat di atas sebuah mobil untuk kabur. Namun, ia terus dikejar hingga mobilnya ditembaki dan terbalik. Saat anak buah Lisek mendekati mobil, Morgan ternyata sudah tidak ada di dalam. Di saat yang sama, Lisek tewas ditembak seseorang yang tidak dikenal. Morgan kemudian mengobati lukanya di sebuah hotel dan menelepon Caldwell untuk melaporkan kejadian itu. Ia menjelaskan bahwa Lisek dibunuh oleh orang yang sebelumnya menembaknya di pinggul. Caldwell lega Morgan selamat dan mengatakan ada pekerjaan besar menunggunya, yang akan dijelaskan lebih lanjut ketika Morgan pulang. Tak lama, Morgan menerima telepon dari kekasihnya, Sophie, yang mengaku cemas dan sulit tidur sejak ia pergi ke Paris. Morgan menenangkannya dan berjanji segera pulang. Sementara itu, Agent Voss dan timnya menyelidiki kematian Lisek. Voss menduga ini ulah seorang pembunuh bayaran berpengalaman militer dan meminta timnya bekerja sama dengan pihak berwenang setempat. Morgan pun kembali ke Italia dan meninjau kamera pengawas yang ia pasang di beberapa titik kota. Ia melihat seorang wanita membeli makanan untuk seorang tunawisma, membuatnya yakin bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Setelah itu, ia menjemput Sophie dari sekolah tempatnya mengajar. Mereka berpelukan erat setelah berpisah beberapa hari, dan Morgan memberinya sebuah hadiah. Malam harinya, Sophie melihat luka di punggung Morgan dan menjadi curiga. Morgan berbohong, mengatakan luka itu akibat kecelakaan motor. Sophie mulai gelisah karena Morgan sering pulang dengan luka serius. Morgan menenangkannya dan berjanji mereka akan segera hidup bersama dengan damai. Keesokan harinya, Morgan bertemu Caldwell di restoran untuk membicarakan pekerjaan berikutnya. Morgan dengan tegas mengatakan ingin berhenti dan pensiun dari dunia gelap itu. Tetapi Caldwell menjelaskan bahwa pekerjaan ini terdiri dari 6 kontrak, masing-masing bernilai $1 juta, dan targetnya adalah orang-orang jahat yang tidak layak hidup. Meski Caldwell berusaha meyakinkan, Morgan tetap ingin keluar dan memulai hidup baru. Caldwell meragukan tekadnya dan berkata bahwa orang seperti mereka hanya punya 3 alasan untuk berhenti: menemukan Tuhan, menemukan wanita, atau mati. Ia menduga alasan Morgan adalah karena seorang wanita. Akhirnya, demi loyalitas pada Caldwell yang sudah lama menjadi mentornya, Morgan setuju mengambil pekerjaan itu. Malam itu, Morgan menghabiskan waktu dengan Sophie, bahkan diajak berbelanja. Sophie menyarankan agar Morgan bertemu dengan orang tuanya, karena mereka lelah hanya mendengar cerita tentang Morgan tanpa pernah bertemu langsung. Namun, saat berjalan melewati sebuah terowongan, tiba-tiba mereka diserang seorang pria. Untungnya, Morgan menyadari ancaman itu lebih dulu dan bertarung sengit hingga berhasil membunuh pria tersebut dengan menusukkan pisau ke dadanya. Sophie sangat terkejut melihat hal itu. Morgan lalu memotret tubuh dan tato si penyerang sebelum membawa Sophie pergi. Trauma, Sophie menuntut penjelasan dari Morgan. Ia menenangkan Sophie dengan mengatakan bahwa saat ini ia tidak aman bersamanya, dan ia butuh waktu untuk mengetahui siapa yang mengincarnya. I just need time. Morgan lalu menelepon Caldwell dengan marah, menanyakan soal penyerang tadi.
Ia menunjukkan foto pria itu yang dikenali Caldwell sebagai Alex Drasco, tentara bayaran yang sama yang menembak Morgan di pinggul. Caldwell mengungkap bahwa Drasco adalah salah satu dari 6 kontrak, dan ia pun mentransfer $1 juta ke rekening Morgan sebagai bayaran. Lebih lanjut, Caldwell menjelaskan bahwa 5 target lainnya juga adalah pembunuh bayaran yang sama terlatihnya, dan setiap orang harus membunuh satu sama lain. Sebagai bukti, mereka diwajibkan mengirim jari korban ke sebuah kotak pos di Paris. Caldwell, yang hanya berperan sebagai perantara, mengatakan bahwa orang di balik kontrak ini menganggapnya sebagai sebuah permainan. Jika Morgan ingin bertahan, ia harus ikut bermain. Caldwell memberikan flash drive berisi identitas para pembunuh lain. Ryder, psikopat brutal yang mengoleksi jari korbannya. Pablo Martinez, ahli racun. Yuko, master pertarungan jarak dekat dan pisau. Dare, pembunuh kejam tanpa belas kasihan. Dan satu lagi dengan identitas yang masih misterius. Morgan pun mulai mempersiapkan diri, memasang GPS di rumah dan kamera di setiap ruangan. Di tempat lain, identitas pembunuh misterius terungkap. Seorang wanita bernama Fowlek. Ia membunuh Dare dan memotong jarinya. Inspektor Leon kemudian menerima paket berisi jari itu dan membawanya ke Dr. Peer untuk dianalisis. Akhirnya, diketahui bahwa Jonah ternyata masih hidup. Leon memberitahu soal kematian Drasco, tetapi Jonah sudah mengetahuinya. Ia menanyakan tentang pembunuh lain, namun Leon tidak punya informasi, membuatnya frustrasi. Saat Leon berada di mobil, tiba-tiba Morgan menyergap dan melumpuhkannya. Setelah sadar, Leon diinterogasi soal paket yang ia terima dan perusahaan tempatnya bekerja. Leon mengaku bahwa paket itu berisi jari dan perusahaannya menerbitkan berita kematian palsu untuk mengonfirmasi penerimaan. Morgan pun menggali lebih dalam latar belakang Leon. Di saat yang sama, ia menerima telepon dari Fowlek yang mengusulkan kerjasama untuk membunuh orang yang menyuruh mereka saling membantai. Ia menilai dalang di balik ini ingin melenyapkan semua pembunuh. Fowlek memberikan informasi kontaknya serta lokasi Pablo Martinez jika Morgan ingin bekerja sama. Morgan kemudian teringat pada pengetahuan Caldwell tentang Drasco dan mulai menelusuri latar belakangnya. Ia menemukan foto Drasco bersama Caldwell. Morgan langsung mengkonfrontasi Caldwell tentang hubungan mereka. Caldwell mengaku bahwa Drasco adalah mantan marinir seperti Morgan, sama-sama tumbuh tanpa keluarga dan diadopsi olehnya setelah masa dinas berakhir. Royal Marines, like me. Sniper Recon Division. Just bad memories. Better days, as you put it. Ia pun mengakui bahwa dirinya terjebak dalam permainan ini dan harus memilih antara Drasco atau Morgan. Caldwell menjelaskan bahwa ia memilih memberikan lokasi Morgan kepada Drasco agar Morgan dibunuh. Namun, ia tahu Morgan sangat terampil dan yakin Morgan akan mampu mengalahkan Drasco. Meski begitu, Morgan marah besar atas pengkhianatan itu, karena selama ini ia sudah menganggap Caldwell seperti ayah sendiri. Ia juga mengetahui bahwa Caldwell mengetahui identitas Fowlek, sehingga ia memperingatkan bahwa cepat atau lambat Fowlek akan datang untuk membunuh mereka berdua. Dalam perjalanan menuju target berikutnya, Pablo Martinez, Morgan menerima telepon dari Fowlek dan akhirnya terungkap bahwa Agent Voss dan Fowlek ternyata adalah orang yang sama dengan dua identitas berbeda. Fowlek mengungkap bahwa kontrak senilai $6 juta itu diatur oleh Marius, paman Jonah. Selama bertahun-tahun, Marius menyewa pembunuh bayaran untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi usahanya, termasuk ayah Jonah, sehingga perusahaannya bisa memenangkan proyek besar selama 1 dekade terakhir. Fowlek percaya bahwa Jonah sudah mengetahui kejahatan pamannya dan ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Namun, ia yakin Jonah tidak tahu siapa pembunuh sebenarnya. Saat tiba di lokasi Martinez, Morgan bersiap membunuhnya. Tapi setelah melihat anak Martinez, ia menahan diri dan mulai menyelidiki kehidupan pria itu. Ia mendapati bahwa Martinez tidak lagi aktif membunuh pembunuh bayaran. Bahkan korban terakhirnya sudah 8 tahun lalu. Martinez mengaku bahwa selama pandemi ia sempat meracuni seseorang, tapi dosisnya terlalu rendah sehingga korban hanya dirawat 18 hari di rumah sakit. Kini, Martinez hidup bersama anak sematawayangnya dan menyesali semua perbuatannya,
sehingga ia pensiun dari dunia kelam itu. Morgan menjelaskan bahwa mereka sedang dijebak untuk saling membunuh, sehingga mereka harus bekerja sama mengungkap dalang di balik semua ini. Malam harinya, Yuko menyusup ke rumah Martinez dan menyerang Morgan. Dalam pertarungan, Yuko berhasil mengungguli Morgan dan hampir membunuhnya, tetapi Martinez muncul dan menembak Yuko. Sebagai balas budi, Morgan justru memotong salah satu jarinya, sebagai bukti untuk dikirim ke Paris, dan juga memotong jari Yuko untuk mengelabui sistem. Sementara itu, Ryder masuk ke apartemen Morgan, tetapi tanpa sengaja menginjak alat pelacak yang memberitahu Morgan soal keberadaannya. Di saat bersamaan, Fowlek menyuntikkan racun mematikan ke tubuh Caldwell yang sedang tidur. Racun itu akan membunuh dalam 1 jam, tetapi Fowlek memiliki penawarnya. Ia berjanji akan memberikannya jika Caldwell menyerahkan semua berkas tentang Fowlek dan Morgan. Caldwell berpura-pura menurut, namun diam-diam ia lebih dulu mengirim berkas Fowlek kepada Morgan. Setelah itu, ia menyerahkan berkas Morgan pada Fowlek. Saat Fowlek memeriksanya, ia menemukan foto Morgan bersama Sophie dan segera mencari lokasi Sophie. Caldwell memohon agar Sophie tidak dilibatkan, tetapi Fowlek hanya menertawakan permintaannya. Terungkap bahwa Fowlek juga pernah diadopsi Caldwell, sama seperti Drasco dan Morgan. Saat racun hampir membunuhnya, Caldwell masih sempat menyerang Fowlek dengan botol kaca, namun serangan itu tak berarti. Fowlek lalu dengan kejam menggorok leher Caldwell. Keesokan paginya, Morgan mencoba menghubungi Caldwell, tetapi yang menjawab justru suara orang lain. Tak lama, Fowlek menelpon dan mengungkapkan identitas aslinya. Morgan bersumpah akan membunuhnya setelah urusannya dengan Ryder selesai. Sayangnya, Fowlek sudah menemukan lokasi Sophie dan memberikannya kepada Ryder. Morgan segera menelepon Sophie yang sedang berada di sekolah, memintanya melarikan diri. Namun Ryder sudah lebih dulu sampai. Sophie! Morgan melaporkan adanya penyerang bersenjata ke polisi, dan beruntung Sophie selamat setelah Ryder kabur begitu aparat datang. Ketika Morgan menemui Sophie, ia menuntut kejujuran. Morgan akhirnya mengungkap identitas aslinya, membawa Sophie ke ruang rahasia berisi senjatanya. Now I need to fight to protect you. Because I love you, Sophie. Ia menceritakan bahwa setelah keluar dari marinir, ia bertemu Caldwell yang kemudian menjadi mentornya dan mengenalkannya pada dunia para pembunuh bayaran. Morgan mengaku hidupnya berubah setelah bertemu Sophie. Ia ingin berhenti agar bisa bersamanya. Ketika mengetahui Sophie sedang hamil, Morgan memutuskan mengirimnya ke rumah orang tuanya demi keamanan. Morgan lalu mengunjungi jasa Caldwell untuk terakhir kalinya, bersumpah akan membalas dendam. Di waktu yang sama, Jonah terlihat menangis di makam ayahnya. Keesokan harinya, Morgan menuju markas Ryder. Di sana ia menemukan berbagai alat penyiksaan. Namun, Morgan segera dikepung aparat setelah lokasi mereka diketahui lewat citra satelit. Agent Voss ditugaskan memimpin tim untuk menyingkirkan keduanya. Saat Ryder kembali, Morgan langsung menembaknya. Morgan meledakkan gas untuk membuka jalan, memasang bom, lalu melompat dari gedung dan kabur dengan ambulans. Di sebuah jembatan, ia terpojok dari 2 arah, lalu memilih menerjunkan diri ke sungai sambil menembak tangki bensin hingga meledak, membuat semua orang mengira ia tewas. Morgan berhasil selamat dan kembali menangkap Leon, memaksanya membantu mengungkap bahwa Agent Voss dan Fowlek adalah orang yang sama. Leon lalu memancing Voss ke kamar jenazah dengan alasan menemukan jasad Morgan. Namun saat Voss tiba, Morgan muncul dari belakang dan menodongkan senjata. Pertarungan sengit pun terjadi. Fowlek yang ahli bela diri hampir mengalahkan Morgan, tetapi akhirnya tangannya ditancapkan Morgan ke dinding dengan pisau. Saat Morgan hendak menghabisinya, seorang polisi masuk sehingga ia terpaksa kabur. Saat memulihkan diri, Morgan melihat berita tentang Marius dan berhasil menemukan lokasi Jonah. Ia menodongkan pistol padanya dan mengungkap bahwa pamannya adalah dalang pembunuhan ayahnya. Jonah mengatakan ia sudah tahu pamannya menyewa pembunuh bayaran. Itulah sebabnya ia ingin semua pembunuh itu dilenyapkan.
Uang 6 juta dolar yang ia gunakan untuk bekerja sama dengan agen ditujukan untuk menghentikan pamannya. Namun, Jonah tidak tahu bahwa agen Voss sebenarnya adalah Fowlek. Ia pun syok saat Morgan mengungkap bahwa Vosslah yang membunuh ayahnya. Tak lama, muncul kabar bahwa Fowlek meninggal karena serangan jantung. Morgan mengecek kebenarannya lewat komputer, dan setelah yakin, ia menghubungi Sophie. Beberapa hari kemudian, Morgan bertemu Sophie di sebuah hotel, tapi ia menjelaskan bahwa mereka tak bisa lama bersama karena keselamatannya masih terancam. Keesokan harinya, saat kembali ke rumah untuk mengambil senjata, Morgan tiba-tiba mendapat telepon dari Fowlek yang ternyata masih hidup. We have unfinished business. One last contract. Morgan panik ketika mengetahui Fowlek telah menculik Sophie. Ia berusaha menyelamatkannya, namun terjebak dalam jebakan bom yang akan meledak jika ia bergerak. Waktu bom hanya 5 menit, sementara Sophie dikurung di kamar mandi dan hampir tenggelam. You lose. The game is mine. Leon datang menolong, namun langsung ditembak 2 kali oleh Fowlek. Meski sekarat, Leon menggunakan sisa tenaganya untuk menyelamatkan Sophie dari tenggelam. Bom akhirnya nonaktif, dan Morgan segera menolong Sophie hingga ia sadar kembali. Morgan kemudian mengejar Fowlek. Saat melihatnya berjalan pergi, Morgan memanggil namanya dan menembak tepat ke arah dadanya. Beberapa hari kemudian, Morgan dan Sophie terlihat bahagia mengendarai mobil di jalanan Portugal. Namun, di akhir film, Fowlek ditunjukkan masih hidup, terbaring di ranjang rumah sakit.